Kesalahan terbesar investor emas bukan membeli terlalu cepat, tetapi percaya harga tidak akan pernah turun lagi. Justru ketika semua orang merasa aman, risiko sering datang tanpa suara. Rekor harga, berita yang terus memuji emas, dan euforia yang semakin besar bisa menjadi sinyal bahwa pasar sedang mendekati titik balik. Apakah Agustus akan menjadi awal koreksi? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi ada beberapa tanda yang mulai muncul, dan mengabaikannya bisa menjadi keputusan yang paling mahal. Itulah kenapa di video ini kita akan membahas secara jujur berbagai sinyal yang mulai muncul menjelang Agustus, sekaligus melihat apakah benar harga emas sedang mendekati fase koreksi yang lebih besar atau justru hanya sedang mengambil napas sebelum kembali melanjutkan kenaikannya. Beberapa bulan terakhir, emas memang menjadi salah satu aset yang paling banyak dibicarakan. Bukan hanya oleh investor besar, tetapi juga oleh masyarakat biasa. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik yang belum sepenuhnya selesai, kekhawatiran terhadap utang pemerintah di berbagai negara, serta masih tingginya permintaan bank sentral terhadap emas, logam mulia kembali mendapatkan statusnya sebagai aset pelindung nilai. Fenomena ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Setiap kali dunia dipenuhi ketidakpastian, manusia secara alami mencari tempat berlindung. Masalahnya, rasa aman seringkali memiliki harga yang mahal. Semakin banyak orang mengejar aset yang sama dalam waktu bersamaan, semakin tinggi pula valuasinya. Dan ketika harga sudah naik terlalu cepat, pasar biasanya membutuhkan waktu untuk mendinginkan situasi. Inilah yang sering disebut sebagai fase koreksi. Koreksi bukan berarti tren besar selesai. Koreksi hanyalah cara pasar mengembalikan keseimbangan setelah bergerak terlalu jauh dalam waktu yang relatif singkat. Kalau kita melihat sejarah, hampir setiap kenaikan besar emas selalu diikuti oleh fase istirahat. Bahkan dalam tren naik yang sangat kuat sekalipun, harga tetap mengalami penurunan sementara. Ada kalanya turun beberapa persen, ada juga yang mencapai belasan persen sebelum akhirnya kembali naik. Ini bukan tanda bahwa emas gagal menjadi aset lindung nilai. Justru inilah karakter alami pasar. Sayangnya, banyak orang baru membeli ketika harga sudah tinggi karena merasa takut tertinggal. Mereka tidak membeli berdasarkan nilai, melainkan berdasarkan emosi. Padahal pasar tidak pernah peduli apakah seseorang baru masuk kemarin atau sudah berinvestasi bertahun-tahun. Pasar hanya bergerak mengikuti keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Menjelang Agustus, ada beberapa sinyal yang mulai menjadi perhatian pelaku pasar. Salah satunya adalah mulai munculnya aksi ambil untung setelah kenaikan harga yang cukup panjang. Ini adalah perilaku yang sangat normal. Investor besar biasanya tidak menunggu sampai harga benar-benar jatuh untuk menjual sebagian kepemilikannya. Mereka cenderung mengurangi posisi secara bertahap ketika harga sudah dianggap cukup tinggi. Yang menarik, proses ini seringkali tidak langsung terlihat oleh investor retail. Karena penjualan dilakukan perlahan, harga terkadang masih terlihat stabil. Namun ketika tekanan jual mulai lebih besar daripada minat beli barulah koreksi mulai terasa. Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada kebijakan bank sentral, terutama arah suku bunga di Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan antara emas dan suku bunga menjadi salah satu faktor yang paling menentukan. Ketika ekspektasi penurunan suku bunga menguat, emas biasanya mendapatkan dorongan karena biaya peluang memegang emas menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika data ekonomi ternyata masih cukup kuat sehingga bank sentral memilih menahan suku bunga lebih lama, pasar bisa mulai mengurangi ekspektasi tersebut. Perubahan ekspektasi inilah yang sering memicu volatilitas harga emas dalam jangka pendek. Bukan karena nilai emas berubah secara drastis, tetapi karena harapan investor ikut berubah. Di Indonesia sendiri, harga emas juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi meskipun harga emas dunia sedang turun, pelemahan rupiah bisa membuat harga emas domestik tidak turun sedalam yang dibayangkan. Sebaliknya, kalau harga emas dunia stagnan tetapi rupiah menguat, harga emas dalam negeri juga bisa ikut terkoreksi. Inilah yang sering membuat masyarakat bingung. Mereka membaca berita bahwa harga emas dunia turun, tetapi harga di dalam negeri tidak berubah banyak. Padahal ada faktor kurs yang ikut bekerja di belakang layar. Di sisi lain, kita juga perlu bersikap kritis terhadap narasi yang sering beredar. Ada yang mengatakan emas pasti terus naik karena utang dunia terus bertambah. Ada juga yang mengatakan emas akan segera runtuh karena ekonomi mulai pulih. Dua narasi ini sama-sama terdengar meyakinkan, tetapi kenyataan biasanya jauh lebih rumit. Dunia tidak bergerak dalam satu garis lurus. Kebijakan pemerintah bisa berubah, bank sentral bisa mengubah arah. Konflik geopolitik bisa mereda atau justru memburuk. Teknologi juga terus berkembang dan memengaruhi arus investasi global. Karena itu, terlalu percaya pada satu skenario justru bisa membuat kita kehilangan objektivitas. Kalau ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, mungkin sederhana saja,
Jangan membeli emas hanya karena semua orang sedang membicarakannya, dan jangan menjual emas hanya karena muncul beberapa hari penurunan harga. Keputusan investasi yang baik selalu lahir dari perencanaan, bukan dari kepanikan ataupun euforia. Harga boleh bergerak setiap hari, tetapi tujuan keuangan kita biasanya berlangsung bertahun-tahun. Jangan sampai tujuan jangka panjang dikorbankan hanya karena emosi jangka pendek. Bisa saja Agustus nanti menjadi awal dari koreksi yang lebih dalam. Bisa juga hanya menjadi jeda sebelum tren naik kembali berlanjut. Tidak ada yang mampu memastikan, tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kita tidak menjadi korban dari keputusan yang terburu-buru. Pasar selalu memberi kesempatan kedua kepada orang yang sabar, tetapi sering menghukum mereka yang terlalu percaya diri. Dalam investasi, kesabaran bukan berarti diam tanpa berpikir, melainkan tetap tenang ketika orang lain mulai kehilangan arah. Kalau kita berbicara tentang titik terendah harga emas, sebenarnya tidak ada siapapun yang mampu menunjukkannya secara pasti. Bahkan analis terbaik di dunia pun hanya bisa memberikan perkiraan berdasarkan probabilitas. Siapapun yang mengaku tahu secara pasti kapan harga menyentuh dasar biasanya lebih banyak menjual rasa percaya diri daripada akurasi. Karena kenyataannya, dasar harga baru benar-benar diketahui setelah harga kembali naik. Saat sedang turun, tidak ada yang bisa memastikan apakah penurunan sudah selesai atau baru dimulai. Justru karena itulah pendekatan yang lebih sehat adalah berhenti mengejar harga paling rendah. Fokuslah pada kualitas keputusan, bukan kesempurnaan waktu masuk. Banyak investor sukses membeli secara bertahap ketika harga mulai terkoreksi. Mereka tidak sibuk menebak dasar, tetapi membangun posisi sedikit demi sedikit sesuai kemampuan keuangan. Cara seperti ini memang tidak terdengar spektakuler, tetapi jauh lebih realistis dibanding terus menunggu momen yang belum tentu datang. Pada akhirnya, emas tetap menjadi salah satu aset yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai kekayaan, tetapi bukan berarti kebal terhadap koreksi. Justru karena nilainya berharga, pergerakannya selalu dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan. Maka sebelum mengambil keputusan, membeli ataupun menjual, biasakan melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Jangan hanya melihat harga hari ini, tetapi pahami juga alasan di balik pergerakan tersebut. Semakin banyak informasi yang kita pahami, semakin kecil kemungkinan kita dikendalikan oleh rasa takut ataupun keserakahan. Karena dalam dunia investasi, musuh terbesar sebenarnya bukan inflasi, bukan bank sentral, bahkan bukan kondisi ekonomi global, melainkan keputusan yang dibuat tanpa pemahaman yang cukup. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kita melihat situasi dengan lebih jernih, lebih tenang, dan lebih rasional. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga sedang mengikuti perkembangan harga emas, dan tentu saja subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca kondisi ekonomi bersama. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, dan ingat, investasi yang baik bukan soal siapa yang paling cepat mengambil keputusan, tetapi siapa yang paling disiplin menjaga logika ketika semua orang mulai kehilangan akal sehat.